Oke, baik, perkenalkan nama saya Adrian Pajihawana. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hama dan permasalahannya. Yang pertama, latar belakang pertumbuhan dan perkembangan hama dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Yang kedua, faktor tersebut menyebabkan produksi menurun atau puso atau gagal panen. Yang ketiga, kehilangan hasil akibat serangan hama bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya yaitu menjelaskan pengertian hama dalam arti luas dan sempit. Yang kedua, menguraikan arti penting hama sebagai penyebab kerusakan tanaman. Pengertian hama adalah yang pertama organisme jahat yang mempunyai kemampuan untuk merusak, mengganggu, atau merugikan organisme lainnya. Yang kedua, organisme yang merugikan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, setiap organisme yang jumlahnya besar tidak kita kehendaki. Yang ketiga, organisme yang merugikan dari sudut pandang manusia. Yang keempat, organisme hidup yang merupakan saingan kita dalam memenuhi kebutuhan pangan atau menyerang kita secara langsung. Pengertian hama secara luas yaitu organisme pengganggu pada tanaman pertanian. Organisme tersebut meliputi mikroorganisme atau jamur, bakteri, virus, protozoa, nematoda, moluska, arthropoda, dan gulma. Pengertian dalam arti sempit adalah organisme yang merusak tanaman dan secara ekonomis merugikan. Batasan organisme hama dan bukan organisme hama tidak jelas, tergantung. Contoh serangan hama pada bagian akar tanaman menyebabkan proses pengisapan unsur hara, air, dan lain-lain terganggu. Serangan hama pada bagian batang, cabang, ranting menyebabkan pengangkutan zat makanan terganggu atau berhenti sama sekali sehingga tanaman layu dan mati. Serangan hama pada bagian daun dapat menyebabkan proses fotosintesis terganggu. Serangan hama pada bagian buah atau biji menyebabkan buah rusak ataupun bijinya hama. Yang berikut saya akan menjelaskan ilmu hama tumbuhan. Arti penting hama, yang pertama, serangan hama pada tanaman akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan sehingga proses produksi tanaman akan terganggu, bahkan dapat musnah dan tidak dapat berproduksi. Bentuk kehilangan hasil akibat serangan hama dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu menurunnya produksi, kalau kualitatif yaitu menurunnya mutu produksi seperti buah kisut, busuk, dan sebagainya. Yang berikut kerugian secara kuantitas. Yang pertama, kerusakan oleh larva lalat buah pada cabai merah. Kuantitatif, lalat buah di dalam buah cabai akan menghancurkan buah. Jumlah produksi atau panen per satuan luas pertanaman akan berkurang. Yang berikut serangan kumbang daun dengan cara memakan daun dan bunga famili. Yang berikut kerugian secara kuantitas. Yang pertama, kerusakan oleh larva lalat buah pada cabai merah. Kuantitatif, lalat buah di dalam buah cabai akan menghancurkan buah. Jumlah produksi panen per satuan luas pertanaman akan berkurang. Kerusakan yang berikut yaitu serangan kumbang daun dengan cara memakan daun pada bunga famili yang menyebabkan produksi tanaman tersebut menurun. Yang berikut serangan kumbang penggerak buah kapas dapat menyebabkan buah tersebut gugur sebelum masak. Yang berikut serangan serangga tanaman pada kapas yang masih muda menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak normal sehingga produksi menurun. Yang berikut serangan ulat tanah, terutama tanaman muda, dapat menyebabkan tanaman terkulai atau layu atau mati. Yang berikut kerugian secara kualitas. Yang pertama, perubahan warna pada beberapa macam produk tanaman seperti ubi, daun, bunga, maupun buah. Yang kedua, perubahan rasa. Yang ketiga, bercak atau bintik-bintik hitam. Yang keempat, rusak atau abnormal. Yang berikut perubahan warna. Ubi jalar terserang hama akan berwarna coklat kehitam-hitaman. Yang berikut biji kedelai terserang dan akan berwarna kehitam-hitaman. Yang ketiga, daun dan buah beberapa jenis tanaman terserang hama penggerak batang mengalami perubahan warna menjadi lebih pucat daripada warna asli, dan buah masak sebelum waktunya ataupun berguguran. Yang berikut perubahan rasa.
Yang pertama, ubi jalar yang terserang hama lanas rasanya menjadi pahit. Yang kedua, buah durian yang terserang hama penggerak rasanya menjadi keasam-asaman. Yang berikut, bercak atau bintik hitam. Yang pertama, daun kangkung yang terserang walang sangit akan menunjukkan gejala bintik-bintik hitam atau kecoklatan. Yang kedua, kulit biji kedelai ataupun kacang hijau yang terserang kepik hijau akan berbercak coklat. Yang berikut, rusak atau abnormal. Daun kedelai yang terserang ulat jangkal akan menjadi berlubang-lubang. Yang kedua, umbi kentang yang terserang nematoda akan berbintil-bintil atau berlubang dan membusuk akibat serangan hama uret. Yang berikut, daun tembakau yang terserang dan akan menjadi keriting dan ukurannya kecil-kecil. Yang berikut, buah tomat yang terserang ulat penggerak buah akan menjadi berlubang-lubang. Yang berikut, crop kubis yang terserang ulat titik tumbuh akan tampak berlubang-lubang dan rusak sehingga menyebabkan berkurangnya hasil atau produksi. Oke, baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahaskan materi pada pertemuan 3, yaitu penyebab timbulnya hama. Penyebab timbulnya hama yaitu yang pertama disebabkan oleh pertanaman monokultur, masuknya tanaman baru, perbedaan iklim, jarak tanam, unsur hara, masa tanaman yang sesuai dengan perkembangan hama. Yang pertama, hama pemakan daun, yaitu disebabkan oleh ordo coleoptera, yaitu merupakan ordo yang sangat paling besar di antara ordo-ordo sedangkan malanya. Oleh karena itu, ordo yang sering banyak bentuknya yang termasuk ordo coleoptera yaitu kumbang kelapa, kumbang daun, kumbang elips, asparsae, oliver. Ordo Petra yang termasuk dalam ordo Petra yaitu belalang kayu atau Phylanga Nigronishborn. Yang kedua, belalang setan atau Aular Clash Milliars L. Yang berikut, belalang Saxva sp. Yang berikut, belalang Cina atau Oxia Cinalis L. Yang kedua, pengisap cairan tanaman yang termasuk dalam pengisap cairan tanaman, yaitu yang pertama disebabkan oleh ordo Hemipetra. Yang pertama yang termasuk dalam ordo Hemipetra yaitu kepik hijau pada tanaman kacang-kacangan atau Nejara viridula. Yang kedua, walang sangit atau Lepidoptera acuta. Yang ketiga, wereng coklat atau Nila parvartaluyan still. Yang berikut, kutu putih atau kutu kebul atau Bemis tabasijanis sp. Yang berikut, hama perusak batang dan ranting, yaitu disebabkan oleh ordo Coleoptera. Yang pertama yang termasuk dalam ordo Coleoptera yaitu penggerak batang keluarga atau Machirchae Notpeus hemipterus. Yang kedua, kumbang bubuk dahan atau ranting kopi atau Sibelus compretus. Yang berikut, ordo Lepidoptera. Petra yaitu penggerak batang padi kuning atau Triporus injurius. Yang berikut, penggerak batang tanaman kopi dan kakao atau Zeuxera ophius nets. Yang berikut, ordo Homopetra. Yang termasuk dalam ordo Homopetra itu hama pengisap cairan batang jeruk atau Astroscolium stritium reus. Yang keempat, hama yang merusak bunga dan buah. Yang termasuk dalam hama yang merusak bunga yaitu yang pertama disebabkan oleh golongan Apis. Yang berikut, ordo Hemipetra. Yang masuk dalam ordo Hemipetra yaitu yang pertama walang sangit. Yang berikut, ordo Lepidoptera. Yang termasuk dalam ordo Lepidoptera yaitu ulat bunga, jeruk, praise atau praise ketrimil. Yang berikut, golongan mamalia. Yang termasuk dalam golongan mamalia yaitu kelelawar Petrus atau Petrus febrius, tupai atau Colecolerus notatus. Yang berikut, hama makan biji-bijian di gudang penyimpanan yang disebabkan oleh ordo Coleoptera. Yang termasuk dalam ordo Coleoptera yaitu yang pertama, beras atau Coleoptera odomus. Yang berikut, kumbang bubuk jambu atau Cytopilus Geminis morsa. Yang berikut, kumbang biji-bijian atau Trogoderma granarium evans. Yang berikut, ordo Lepidoptera. Yang termasuk dalam ordo Lepidoptera yaitu ingat bubuk atau Epilis coileval, ingat gamba atau Cytotroga cleidella oilif. Yang berikut, hama perusak akar atau umbi
yang termasuk dalam hama perusak akar akan yaitu nanas perusak gejala kelas Fungus, nematoda puru akar atau Monovirus, berikut hama penyebab penyakit tanaman. Yang hijau Macrophysis, penular virus, tuku, dan penyakit kerdil kuning pada tanaman padi. Kutu daun, Diaponia citrico, penular penyakit CVPD pada tanaman jeruk. Kutu gabul, Demisia terbesi, penular penyakit virus pada tanaman kedelai, cabai, dan terluka. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan binatang penyebabnya. Yang pertama ada filum nematoda. Tidak semua anggota nematoda berperan sebagai hama tanaman atau bersifat parasit. Nematoda parasit ditandai dengan adanya stilet yang berfungsi mencucuk dan mengisap jaringan tanaman. Cara nematoda menyerang tanaman, yang pertama ada ektoparasit, yaitu menyerang dari luar jaringan tanaman. Dan yang kedua ada endoparasit, yaitu menyerang dari dalam jaringan tanaman. Ada yang bersifat menetap, ada yang bersifat berpindah. Dan yang ketiga ada ektoendoparasit, yaitu setelah dewasa, nematoda melekatkan sebagian tubuhnya ke dalam tanaman. Yang keempat ada endoektoparasit, yaitu telur dan larva berkembang dalam tubuh tanaman, kemudian sebagian tubuhnya keluar dari jaringan tanaman. Berdasarkan gejala kerusakannya, nematoda dibagi atau dibedakan menjadi yang pertama nematoda perunggu atau bengkak. Penyebabnya puru pada daun dan biji gandum. Yang kedua nematoda batang yang menyebabkan pembengkakan batang dan pembusukan ubi lapis. Yang ketiga ada nematoda daun yang menyebabkan pucuk daun memutih pada tanaman padi. Dan yang keempat ada nematoda puru akar yang menyebabkan perakaran membengkak pada famili Solanceae sehingga pertumbuhannya tidak normal. Yang kedua ada filum mollusca, kelas Gasteropoda, kelas anggota filum mollusca yang berperan sebagai hama tanaman. Tubuh kelas Gasteropoda adalah yang dilindungi, ada yang dilindungi oleh cangkang, ada pula yang tidak dilindungi. Yang ketiga ada filum Chordata. Anggota filum ini yang menyebabkan berperan sebagai hama adalah kelas Mammalia dan kelas Aves. Kelas Mammalia yang pertama itu ada binatang mengerat, merupakan ordo yang paling merugikan, misalnya tupai dan tikus sawah, kelelawar, musang, landak, dan satwa liar seperti gajah, kera, babi hutan, rusa, dan beruang juga dapat berperan sebagai hama yang merugikan. Dari kelas Aves ada burung pipit, burung peking, burung bertanggung putih, bebek Manila. Baik, selanjutnya penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan cara merusak dan gejala kerusakan. Yang pertama ada hama penyebab gejala puru atau bengkak. Hama mula-mula masuk ke dalam jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang masih muda. Puru terbentuk karena adanya sekresi yang dikeluarkan oleh hama pada waktu mengisap jaringan tanaman. Sekresi tersebut menyebabkan terangsangnya pertumbuhan di sekitar daerah luka. Puru dapat terjadi pada akar, biji, daun, maupun batang. Misalnya, puru daun yang disebabkan oleh hama ganjur pada tanaman padi yang disebabkan oleh Phasidiplosis oryzae. Yang kedua ada hama pemakan. Hama golongan ini memiliki alat mulut tipe penggigit pengunyah. Bagian yang dimakan antara lain adalah daun, batang, dan akar. Misalnya penggerek batang atau Triporiza inotata yang menyerang pada batang tanaman padi. Gejala kerusakan yang disebabkan oleh penggerek batang ini
ditandai dengan adanya bagian organ yang hilang atau rusak, daun berlubang-lubang, kadang-kadang tinggal daunnya saja, dan pertumbuhan tidak normal bahkan dapat menimbulkan kematian tanaman atau bagian tanaman. Alat mulut tipe menusuk dan mengisap memiliki komponen seperti labrum, stylet mandible, stylet maxilla, dan rostrum. Yang keempat, hama pengorok. Hama pengorok menyerang daun dengan memakan daging daun atau mesofil dan meninggalkan epidermisnya. Akibatnya, daun akan tampak transparan. Misalnya, serangan Brontis palongissima yang menyerang daun kelapa. Yang kelima, hama penggulung. Hama penggulung merusak daun dengan cara menggulung daun dan kemudian memakannya dari dalam gulungan. Contohnya, penggulung daun kedelai, Lamporsema indicata. Yang keenam, hama penggerek. Penyebabnya adalah serangga penggerek. Serangga penggerek menggerek bagian batang, ranting, buah, dan akar. Gejala gerekan dilakukan oleh larva setelah telur menetas dan imago untuk makan dan bertelur. Yang termaksud dalam hama penggerek misalnya famili Pyralidae. Tanaman yang menjadi inangnya adalah tanaman padi. Gejala serangannya adalah pada fase vegetatif, daun muda menggulung, berwarna kuning kecoklatan, mudah dicabut, dan bagian pangkalnya terdapat bekas gigitan. Gejala yang lainnya itu pada fase generatif. Malai padi berwarna putih, berdiri tegak, hampa dan mudah dicabut, dan bagian pangkalnya terdapat bekas gigitan, seperti gigitan ular. Gejala serangan yaitu pada buah muda berlubang, sebagian badan ulat yang tampak di bagian luar buah yang diserang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan atau klasifikasi hama berdasarkan arti ekonomi. Yang pertama, hama utama. Hama utama yaitu dibagi dua. Yang pertama, hama yang setiap waktu atau musim selalu muncul menyerangkan tanaman dengan intensitas serangan berat. Yang kedua, contohnya Plutella, Ixlotella, Crodidolomia, binotalis yang menyerang tanaman kubis, dan Pahadonia inclusa yang menyerang kedelai. Yang kedua, hama kadang-kadang. Hama kadang-kadang yaitu dibagi dua juga. Yang pertama, hama yang menyerang tanaman apabila keadaan tanaman berada dalam kondisi tidak baik atau kurang merawat. Yang kedua, hama golongan ini merupakan hama yang relatif kurang penting. Contohnya Antikira combusta pada tanaman tebu. Yang ketiga, hama potensial yaitu dibagi 4. Yang pertama, hama yang memiliki sifat pada suatu waktu menyerang tanaman sehingga merugikan atau munculnya secara tiba-tiba. Yang kedua, hama golongan ini pada keadaan normal tidak membahayakan. Yang ketiga, Leucopolis rorida pada ketela pohon atau ubi kayu. Yang keempat, belalang kembaran atau Locusta migratoria yang menyerang jagung dan padi.